Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan buku sukses terlaris sepanjang masa yang terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Buku apakah itu? Buku yang akan saya bacakan yang semoga nanti bisa bermanfaat untuk para pendengar yaitu Think and Grow Rich. Buku ini ditulis oleh seorang yang bernama Napoleon Hill. Kenapa saya ingin membacakan buku ini? Di sini tertulis bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller. Memang benar ya kawan-kawan, dari buku ini juga saya mulai mengenal dunia buku ya. Saya tertarik membaca buku. Ternyata dengan membaca buku banyak pengetahuan yang kita ketahui ya. Banyak pengetahuan yang kita dapatkan dengan membaca buku. Think and Grow Rich edisi abad ke-21 diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building Blok 1 lantai 4-5 Jalan Palmerah Barat 29-37 Jakarta 10270. Penerjemah di sini bernama Pak Sugianto Yusuf dan Pandam Kuntaswari. Di sini ada beberapa bab ya kawan-kawan. Ada beberapa bab ya kawan-kawan. Kemudian di sini halamannya sampai 353 lembar halaman ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita membacakan isinya. Kelalaian memperluas cakrawala membuat sebagian orang hanya melakukan hal yang itu-itu saja dalam hidup mereka. Napoleon Hill. Bab pertama, rahasia kesuksesan. Pada setiap bab buku ini disebutkan rahasia mencari uang yang telah membuat kaya lebih dari 500 orang super kaya yang telah saya analisis secara hati-hati selama bertahun-tahun. Rahasia tersebut pertama kali disampaikan kepada saya oleh Andrew Carnegie, pria Skotlandia yang cerdik dan ramah ini dengan santai menyampaikan gagasan itu pada saya sewaktu saya masih bocah. Kemudian ia kembali duduk terbenam di kursinya. Matanya berkilau saat memperhatikan dengan seksama apakah saya cukup pintar untuk mencerna betapa pentingnya apa yang baru saja ia katakan kepada saya. Ketika melihat saya menangkap gagasan tersebut, ia bertanya, apakah saya bersedia menggunakan 20 tahun atau lebih hidup saya untuk mempersiapkan diri agar bisa mengungkapkan gagasan itu pada seluruh dunia. Pada pria dan wanita yang bila tidak mengetahui rahasia itu akan menjalani hidup yang penuh kegagalan. Saya menyanggupi, dan dengan kerjasama dari Pak Carnegie, saya pun berhasil memenuhi janji saya. Komentar. Pada 1908
Saat perekonomian Amerika Serikat tengah mengalami kemunduran dan sumber penghasilan serta lapangan kerja jadi langka, Napoleon Hill mengambil pekerjaan sebagai penulis untuk Bob Tyler Magazine. Tugasnya adalah menulis kisah-kisah sukses tentang orang-orang terkenal. Meskipun gajinya tidak seberapa, pekerjaan itu memungkinkan Hill bertemu dengan dan mewawancarai raksasa-raksasa dalam dunia industri dan bisnis. Dan raksasa pertama yang berkesempatan ia temui adalah pendiri industri baja Amerika, miliarder Andrew Carnegie, yang belakangan menjadi mentornya. Carnegie sangat terkesan dengan pikiran Hill yang tajam, sampai-sampai setelah sesi wawancara selama 3 jam, ia mengundang Hill menghabiskan akhir pekan di kediamannya supaya mereka bisa melanjutkan diskusi. Selama 2 hari berikutnya, Carnegie berkata pada Hill bahwa ia percaya semua orang bisa meraih pencapaian hebat apabila mereka memahami filosofi kesuksesan dan tahap-tahap yang diperlukan untuk meraihnya. Sayang sekali, tuturnya, tiap generasi baru harus mencari kunci sukses baru dengan coba-coba. Padahal sebenarnya prinsipnya sangatlah jelas dan gamblang. Setelah itu, Carnegie menjelaskan teorinya bahwa pengetahuan tersebut bisa dicapai dengan mewawancarai sosok-sosok hebat. Kemudian menyimpulkan semua informasi dan hasil penelitian mengenai hal itu menjadi prinsip-prinsip yang komprehensif. Menurutnya akan dibutuhkan setidaknya 20 tahun untuk menyusun intisari komprehensif itu, yang akan menghasilkan filosofi pencapaian individual pertama di dunia. Ia menantang Hill melakukannya dengan kompensasi memberikan bab pengantar dalam intisari ciptaan Hill kelak dan membiayai semua biaya bepergian Hill. Napoleon Hill hanya perlu berpikir 29 detik sebelum menerima tawaran Carnegie. Belakangan, Carnegie mengaku berniat membatalkan tawarannya kalau Hill berpikir selama lebih dari 60 detik. Alasannya karena merasa seseorang yang tidak bisa membuat keputusan dengan cepat, begitu akhirnya membuat keputusan, tidak akan bisa diandalkan untuk menyelesaikan keputusannya itu. Itu perkataan Andrew Carnegie. Berkat dedikasi tinggi Hill, buku ini berhasil diciptakan. Untuk informasi lebih detail mengenai kehidupan Napoleon Hill, silakan baca atau dengarkan audiobook berjudul A Lifetime of Riches, The Biography of Napoleon Hill, karya Michael J. Reed Jr. dan Keith Landers. Michael Reed pernah menjadi asisten Hill selama 10 tahun sekaligus merupakan karyawan pertama di Napoleon Hill Foundation, di mana ia menjabat direktur, sekretaris, dan bendahara. Konten buku Reed didasarkan pada pengalaman pribadinya, juga autobiografi Hill yang tidak pernah diterbitkan. Buku ini berisi rahasia tersebut setelah diuji secara langsung oleh jutaan orang dari hampir setiap profesi. Gagasan Pak Carnegie adalah bahwa rumus ajaib tersebut yang telah memberinya kekayaan tak terhingga harus bisa dijangkau oleh semua orang yang tidak akan sempat menyelidiki bagaimana orang lain membangun kekayaan. Harapannya saya bisa
menguji, dan menunjukkan kemanjuran rumus itu lewat pengalaman pria dan wanita di semua bidang pekerjaan. Dia percaya bahwa rumus ini seharusnya diajarkan di semua sekolah dan universitas, dan menyatakan pendapatnya bahwa andai diajarkan dengan tepat, rumus tersebut akan merevolusi seluruh sistem pendidikan, sehingga waktu yang dihabiskan di sekolah dapat dikurangi sampai lebih dari separuhnya. Dalam bab 4 tentang keyakinan, Anda akan membaca kisah menakjubkan tentang penerapan rumus ini pada organisasi raksasa United States Steel Corporation. Perusahaan ini didirikan dan dikelola oleh salah satu pemuda yang membuktikan keyakinan Pak Carnegie bahwa rumus itu akan berhasil bagi siapapun yang siap menjalaninya. Penerapan rahasia ini oleh Charles M. Schwab memberinya keuntungan besar baik dalam hal uang maupun peluang. Perkiraan kasarnya, penerapan rumus ini bernilai 600 juta dolar. Fakta-fakta ini akan memberi Anda gambaran yang cukup jelas tentang apa saja yang dapat Anda raih dengan membaca buku ini, asalkan Anda tahu apa yang Anda inginkan. Komentar: menurut salah satu metode perhitungan, tingkat inflasi akan membuat benda yang pada 1901 bisa dibeli seharga $1 menjadi $20 per tahun 2001. Bagaimanapun nilai yang ekuivalen dari 600 juta dolar tidak semata bisa dihitung dengan mengalihkan tingkat peningkatan biaya hidup. Meskipun ada banyak faktor serta variabel lain yang harus dipertimbangkan untuk menilai kemampuan beli nominal tertentu. Dan bahkan dengan menggunakan perkiraan paling umum, angka 600 juta dolar itu setidaknya setara dengan 12 miliar dolar pada awal abad ke-21. Rahasia ini telah diturunkan pada ribuan orang yang kemudian menerapkannya demi kepentingan mereka sendiri. Beberapa berhasil mencetak kekayaan besar, sementara yang lain sukses menggunakannya untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga mereka. Seorang karyawan biasa telah memanfaatkan rahasia itu dengan sangat efektif sehingga penghasilannya mencapai $75.000 per tahun. Saat ini setara dengan 1,5 juta dolar. Arthur Nash, seorang penjahit asal Cincinnati, menguji cobakan rumus itu ke bisnisnya yang nyaris bangkrut. Perusahaan hidup kembali dan mendatangkan keuntungan bagi sang pemiliknya. Uji coba ini sangatlah unik sampai-sampai marak diliput oleh surat kabar dan majalah, yang kemudian mendatangkan publikasi senilai jutaan dolar. Rahasia itu diturunkan pada Stuart Austin Weir, warga Dallas, Texas. Ia siap mendengar rahasia itu, bahkan sampai meninggalkan profesinya lalu mempelajari hukum. Apa ia berhasil? Anda bisa membaca jawabannya pada bab 6 pengetahuan khusus. Saat bekerja sebagai manajer periklanan di LaSalle Extension University, saya mendapat kesempatan langka melihat sendiri bagaimana J.G. Chaplin, direktur universitas, menerapkan rumus ini dengan sangat efektif sehingga LaSalle menjadi perguruan tinggi program ekstensi hebat di Amerika Serikat. Rahasia ini disebutkan tak kurang dari 100 kali di seluruh buku ini. Rahasia ini tidak pernah secara langsung disebut, karena sepertinya akan lebih manjur kalau dibiarkan berjalan begitu saja. Dan mereka yang siap
serta mencari dapat mengambilnya. Itu sebabnya Andrew Carnegie menyampaikannya kepada saya tanpa pernah menyebutkannya secara spesifik. Jika siap menggunakannya, Anda akan mengenali rahasia ini minimal 1 kali pada setiap bab. Tapi Anda tidak akan diberi cara mengetahui apakah Anda sudah siap atau belum. Kalau hal ini dibeberkan, justru akan merampas manfaat yang akan Anda terima ketika menemukannya sendiri dengan cara Anda. Jika Anda pernah merasa takut, jika Anda pernah mengalami masalah yang sangat besar dan membuat Anda putus asa, jika Anda pernah berusaha dan gagal, jika Anda pernah mengalami kelumpuhan akibat suatu penyakit atau gangguan fisik, cerita tentang penemuan anak saya dan penggunaan rumus Carnegie adalah oasis di tengah gurun keputusasaan yang selama ini Anda cari. Rahasia ini pernah secara ekstensif digunakan oleh Presiden Woodrow Wilson selama Perang Dunia I dan oleh Presiden Roosevelt selama Perang Dunia II. Rahasia ini diceritakan kepada setiap serdadu yang pergi ke medan perang. Presiden Wilson mengatakan kepada saya bahwa rahasia ini adalah salah satu faktor penting dalam pengumpulan dana untuk membiayai perang. Yang aneh tentang rahasia ini adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan lalu memanfaatkannya akan mendapati diri secara harfiah tersapu dalam pusaran kesuksesan. Bagaimanapun, seperti yang sering ditekankan dalam buku ini, tidak ada satupun hal di dunia ini yang gratis. Rahasia ini tidak bisa didapat tanpa bayaran, meskipun harganya jauh lebih murah daripada nilainya. Keanehan lain adalah rahasia ini tak bisa diberikan semaunya dan tak bisa dibeli dengan uang. Kalau Anda tidak mencarinya dengan sengaja, Anda takkan bisa mendapatkannya. Tak peduli sebesar apapun Anda rela membayar. Rahasia ini terdiri atas 2 bagian, dan demi meraihnya, salah satu bagian itu harus sudah Anda miliki. Rahasia ini benar-benar sangat membantu semua yang siap. Pendidikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan rahasia ini. Jauh sebelum saya lahir, rahasia ini datang dan menjadi milik Thomas Alva Edison. Dan Edison menggunakannya secara sangat cerdas, sehingga ia menjadi penemu terkemuka di dunia. Meski hanya bersekolah selama 3 bulan. Rahasia ini diteruskan kepada salah seorang rekan usaha Pak Edison, yaitu Edwin C. Bernays. Ia menggunakannya secara sangat efektif sehingga berhasil mengumpulkan kekayaan besar dan pensiun dari bisnis aktif meski masih berusia muda. Anda akan menemukan cerita ini pada awal bab pertama. Cerita ini seharusnya meyakinkan Anda bahwa kekayaan tidak berada di luar jangkauan Anda, bahwa Anda dapat menjadi apa yang merupakan mimpi Anda, terlepas dari posisi Anda saat ini. Uang, ketenaran, pengakuan, dan kebahagiaan dapat Anda peroleh jika siap dan mantap untuk menerima anugerah-anugerah ini. Bagaimana saya tahu? Anda juga akan memperoleh jawabannya sebelum selesai membaca buku ini. Anda mungkin menemukannya pada bab pertama atau halaman terakhir.
Selama melakukan tugas penelitian atas permintaan Pak Carnegie, saya menganalisis ratusan orang terkenal. Banyak dari mereka mengakui bahwa mereka mengumpulkan kekayaan luar biasa mereka lewat bantuan rahasia Carnegie. Di antara mereka adalah Henry Ford, pendiri perusahaan mobil Ford, yang memulai dengan kantong kosong dan pendidikan minim, tapi tetap mampu menjadi salah satu pebisnis paling sukses dalam sejarah Amerika. Kemudian William Wrigley Jr., wiraniaga dari pintu ke pintu yang mendapati bahwa permen karet yang ia berikan gratis sebagai bonus sangat disukai para pelanggannya, bahkan lebih disukai daripada produk yang ia jual, sehingga ia memutuskan mendirikan perusahaan permen karet sendiri. Kemudian John Wanamaker, dikenal sebagai Pangeran Saudagar. Ia menciptakan pusat perbelanjaan pertama di dunia dan menerima banyak pujian berkat inovasinya dalam dunia pemasaran, pelayanan konsumen, dan pemberian keuntungan bagi karyawan. Kemudian berikutnya yaitu James J. Hill, dikenal sebagai pendiri kerajaan. Ia membangun jalur kereta api antar benua Great Northern Railway, memelopori swasembada di barat, kemudian menetapkan rute pelayaran yang menghubungkan Amerika dengan Asia. George S. Parker, guru sekolah yang muak harus berulang kali membetulkan pulpen murid-muridnya, sehingga membuat desain baru, mendirikan perusahaan pulpen Parker, dan mengubah ide sederhana menjadi sumber kekayaan. E.M. Statler, sebagai putra dari seorang pendeta miskin, awalnya ia merupakan bellboy hotel yang meniti karir sampai mampu memulai jaringan hotelnya, Statler Hotel, yang terkenal atas kemewahan dan layanan penuh senyum mereka. Henry L. Doherty, dari menjadi pesuruh di Columbia Gas pada usia 12 tahun, ia kemudian mengakuisisi 53 perusahaan utilitas dan mematenkan 140 inovasi dalam bidang produksi minyak dan gas bumi. Cyrus H. K. Curtis, dari kolom kecil tentang agrikultur mingguan, ia mengubahnya menjadi Ladies Home Journal, mendirikan Saturday Evening Post, lalu membangun salah satu kerajaan surat kabar terbesar. George Eastman, penemu sekaligus pendiri Eastman Kodak Company, ia menciptakan banyak inovasi yang mempopulerkan fotografi dan mengubah industri perfilman. Kemudian Charles M. Square, sebagai tangan kanan Andrew Carnegie, ia merupakan presiden direktur Carnegie Steel Company, menjembatani kesepakatan yang akhirnya membentuk US Steel, kemudian mendirikan Bethlehem Steel. Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-26, menjabat tahun 1901 sampai 1909. John E. Davis, pengacara dan pemimpin politik yang menjabat jaksa agung muda di bawah kepresidenan Woodrow Wilson dan belakangan ditunjuk sebagai duta besar Inggris Raya. Kemudian selanjutnya yaitu Albert Hubbard, filsuf, penerbit majalah The Fra, dan pendiri koloni seniman Roy Crawford. Ia juga menulis banyak buku terlaris termasuk A Message to Persia. Wilbur Wright,
pemilik toko sepeda yang bersama saudara laki-lakinya Orville menjadi warga Amerika pertama yang menerbangkan pesawat berat bertenaga motor. Merekalah pelopor industri penerbangan. William Jennings Bryan, penerbit surat kabar, pernah menjadi calon presiden menteri luar negeri pada masa kepresidenan William McKinley, tapi mungkin paling dikenal sebagai pengacara yang membela Kristianisme pada Scopes Monkey Trial, yaitu persidangan antara negara bagian Tennessee vs John Thomas Scopes. Dr. David Starr Jordan, pendidik, ilmuwan, dan penulis lebih dari 50 buku. Ia adalah rektor universitas termuda di Amerika, memimpin Indiana University sekaligus menjadi rektor pertama Stanford University. J. Ogden Armour mewarisi bisnis mengapakan daging keluarga dan mengubahnya menjadi kerajaan bisnis dengan lebih dari 3.000 produk. Ia merupakan pemilik Chicago Cubs sekaligus direktur nasional Citibank. Arthur Brisbane, jurnalis tangguh dan kolumnis sindikasi yang menjadi target semua organisasi berita besar sekaligus penulis editorial paling digemari pembaca dan berpenghasilan tertinggi pada masa itu. Dr. Frank Gunsaulus, pendeta asal Chicago yang membawakan khotbah dengan cara yang sangat kuat dan berdampak sampai Philip D. Armour memberinya $1 juta untuk mendirikan Armour Institute of Technology dan menunjuk Gunsaulus sebagai direkturnya. Daniel Willard, pemimpin Bidano Railroad selama lebih dari 30 tahun. Namanya diabadikan sebagai salah satu kota di Ohio. Willard King Gillette, seorang wiraniaga dari pintu ke pintu yang terlahir dengan tangan ilahi mengotak-atik. Ia tengah bercukur dalam perjalanan kereta saat mendapat ide tentang pisau cukur aman yang kemudian menjadi dasar dari suatu raksasa bisnis. Ralph A. Wilkes, sebagai presiden direktur International Correspondence School, ia membantu mengatur keuangan Interwall Institute milik Napoleon Hill yang dibentuk untuk mendidik dan merehabilitasi para tahanan di lapas. Judge Daniel T. White, instruktur di Georgetown Law School, tempat Napoleon Hill menuntut ilmu ketika Bob Taylor Magazine menugasinya membuat artikel tentang Andrew Carnegie. John D. Rockefeller, dengan bermodal tabungan sebesar $1.000 ditambah $1.000 lagi hasil pinjaman dari sang ayah, ia memulai perusahaan minyak tanah yang kemudian berkembang menjadi Standard Oil, salah satu perusahaan berprofit terbesar di dunia. Thomas Alva Edison, sebagai penemu dan pengusaha, ia menyempurnakan konsep bola lampu, fonograf, kamera perfilman, dan memegang hak paten atas lebih dari 1.000 paten penemuan. Frank O. Vanderleef, lahir dalam keluarga tidak mampu dan kemudian menjadi jurnalis, pelopor sosial, dan miliarder atas usaha sendiri. Ia merupakan presiden direktur nasional Citibank yang sekarang bernama Citibank, sekaligus asisten menteri keuangan Amerika Serikat. F.W. Woolworth, sebagai karyawan rendahan di toko umum, dia memelopori gagasan penjualan dengan harga sama dan konsep swalayan, mengubah penjualan retail dengan jaringan Woolworth 5 dan 10 stores miliknya. Cole Robert A. Dollar, memulai dengan sebuah kapal layar kecil pengangkut kayu menyeberangi perairan barat. Ia kemudian mendirikan Dollar Steamship Company, armada kapal mewah terbesar
yang beroperasi di perairan Amerika Serikat. Edward E. Vaillant, pendiri pusat perbelanjaan Vaillant yang berpusat di Boston, yang menciptakan metode distribusi dan merchandise yang revolusioner dan namanya dikenal banyak orang berkat konsep bargain basement ciptaannya. Edwin C. Bernays, sebagai satu-satunya orang yang pernah dijadikan rekan usaha oleh Thomas Edison, ia menyempurnakan mesin pendikte bernama Epiphone buatan Edison, lalu menjualnya dengan sangat sukses sampai alat itu menjadi benda wajib di kantor-kantor, membawanya ke status miliarder. Arthur Nash, pembuat pakaian asal Cincinnati yang menjadikan bisnisnya yang gagal sebagai tikus percobaan untuk menguji rahasia Carnegie, dan hasilnya sangat sukses sampai-sampai surat kabar menjulukinya kaidah emas Nash. Clarence Darrow, terkenal sebagai pengacara, pembicara publik, dan pembela kaum minoritas. Namanya barangkali paling dikenal sebagai pengacara dalam kasus Cops Monkey Trial yang memperjuangkan dipertahankannya materi teori evolusi sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah. Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-28, menjabat tahun 1913 sampai 1921. William Howard Taft, Presiden Amerika Serikat ke-27, menjabat tahun 1909 sampai 1913. Luther Burbank, hortikulturis ternama dunia yang memperkenalkan lebih dari 800 varietas tanaman baru sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas tanaman, dan dengan begitu turut serta meningkatkan pasokan makanan di dunia. Edward W. Book, meskipun hanya bersekolah selama 6 tahun, pada usia 20 tahun ia menjadi editor Ladies Home Journal, yang atas dedikasinya kemudian berkembang menjadi majalah dengan sirkulasi paling luas di seluruh dunia. Frank O. Mansey, seorang operator telegram yang kemudian mendirikan majalah Argosy, lalu mendongkrak kekayaannya dengan membangun kerajaan surat kabar yang memayungi Washington Times dan New York Herald. Albert H. Carey, pemimpin US Steel saat perusahaan itu menjadi perusahaan terbesar di dunia. Ia mempelopori konstruksi proyek besar pertama perusahaan tersebut, yakni proyek pabrik baja Gary Works dan kota Gary, Indiana. Dr. Alexander Graham Bell, paling dikenal sebagai penemu telepon. Ia juga menyempurnakan alat perekam, pakar pesawat terbang, dan rekan pendiri National Geographic Society. John Peterson, Presiden Direktur National Cash Register. Dia dikenal sebagai sosok visioner dan jenius dalam memotivasi tim penjualannya menjadikan NCR unggul dalam bidangnya. Julius Rosenwald, pengusaha pabrik kecil yang cermat melihat potensi merebaknya metode pemesanan melalui pos, lalu membeli 25% saham Sys, Roebuck & Co. dan bersama-sama Richard Sys membangun perusahaan itu menjadi ikon dalam dunia bisnis Amerika. Stuart Aston Weir, insinyur konstruksi yang ditemui Napoleon Hill di ladang minyak Texas, yang terinspirasi oleh rahasia Carnegie sampai memutuskan berkuliah hukum saat sudah berusia di atas 40 tahun. Ia juga ikut terlibat dalam penerbitan Napoleon Hill Magazine. Dr. Frank Kern, psikolog terkemuka, penulis esai dan penulis 4-minute essays
esai yang membahas topik-topik seperti harga dari kemerdekaan, pragmatisme, tugas kaum berpunya, dan cara mempertahankan teman. J. G. Chaplin, Rektor LaSalle Extension University saat Napoleon Hill bekerja di Departemen Periklanan dan Penjualan universitas itu, di mana Hill pertama kali menyadari bakatnya sebagai motivator. Channing Randolph pernah menjabat eksekutif maskapai penerbangan, anggota Kongres, dan kemudian senator Amerika Serikat dan Virginia Barat. Randolph adalah pengagum Napoleon Hill sejak lama. Dia yang mendorong Hill menerima posisi sebagai penasehat Presiden Franklin Delano Roosevelt. Nama-nama itu hanya segelintir dari banyak sekali warga Amerika ternama yang pencapaian mereka, baik dari segi finansial maupun bidang lain, membuktikan bahwa mereka yang memahami dan menerapkan rahasia Carnegie akan mampu mencapai posisi tinggi dalam kehidupan. Komentar: menurut penuturan Napoleon Hill, daftar tersebut hanya mencakup sedikit nama dari total lebih dari 500 miliarder dan orang sukses yang ia wawancarai sebelum menulis Think and Grow Rich. Masih banyak orang luar biasa yang baru ia temui setelah bukunya terbit yang tidak tercantum dalam daftar. Begitu pula orang-orang yang tidak berkesempatan bertemu dengan Napoleon Hill secara langsung, tapi mengakui bahwa buku ini membantu mereka mencapai kesuksesan. Konon, Napoleon Hill dan bukunya Think and Grow Rich telah mencetak lebih banyak miliarder daripada orang lain manapun dalam sejarah. Jadi, bisa juga dikatakan bahwa Napoleon Hill menginspirasi pakar motivator lebih banyak daripada siapapun sepanjang sejarah. Bisa dibilang mustahil menemukan motivator yang sama sekali tidak terpengaruh oleh karya Hill. Pengaruhnya bisa dilihat dalam tulisan-tulisan kolega awalnya, Dale Carnegie dan Norman Vincent Peale. Belakangan, penulis sekaligus pembicara sukses seperti W. Clement Stone, Oji Mandino, dan Earl Nightingale bekerja langsung dengan Napoleon Hill atau Napoleon Hill Foundation. Gaung dari prinsip-prinsip Hill juga bisa ditemukan dalam buku karya orang-orang dari beragam latar belakang, seperti Willie Famous Amos, Mary Kay S, Ken Blanchard, Adelaide Bray, kreator Chicken Soup for the Soul, Jack Canfield, dan Mark Victor Hansen, Debbie Fields, Sakti Gawain, John Gray, Susan Giver, Bruce Jenner, Charlie Tremendous, John Thomas Lasorda, Art Linklater, John London, Dr. Maxwell Metz, James Redfield, Dr. Bernie Siegel, Joe Silva, Brian Tracy, Lillian Vernon, and Dennis Waitley. Stephen Covey, penulis The 7 Habits of Highly Effective People, seringkali menyampaikan pengaruh Napoleon Hill dalam karyanya. Anthony Robbins, yang boleh jadi merupakan motivator dan penulis buku motivasi paling tersukses pada awal abad ke-21, menyebut Napoleon Hill sebagai pahlawannya. Saya belum pernah mendengar siapapun yang terinspirasi menggunakan rasa ini gagal meraih kesuksesan besar di bidang yang mereka terjuni. Di sisi lain, saya belum pernah mengenal siapapun mencapai prestasi pribadi atau mengumpulkan kekayaan luar biasa tanpa menguasai rahasia ini. Dari kedua fakta ini, saya menarik kesimpulan bahwa rahasia ini lebih penting dalam membentuk kebulatan tekad seseorang daripada segala ilmu yang diperoleh seseorang lewat apa yang umum disebut sebagai pendidikan. Kapan saja saat Anda membaca buku ini,
rahasia ini akan muncul dan terbuka lebar di depan mata Anda. Kalau Anda sudah siap, ketika rahasia ini muncul, Anda akan mengenalinya. Entah Anda menemukannya pada bab pertama atau terakhir. Yang penting, berhentilah sejenak dan renungkan. Karena peristiwa tersebut akan menandai titik balik terpenting dalam kehidupan Anda. Ingat juga saat Anda membaca buku ini bahwa buku ini adalah fakta, bukan hayalan. Tujuannya adalah mencari sebuah kebenaran universal besar yang memungkinkan Anda. Jika memang sudah siap, belajar tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Anda juga akan menerima stimulus-stimulus yang diperlukan untuk memicu Anda mengambil langkah pertama. Sebagai penutup dari pengantar ini, izinkan saya menawarkan saran singkat yang mungkin akan memberi petunjuk untuk mengenali rahasia Carnegie. Semua prestasi, semua pencapaian, kekayaan berawal dari sebuah pemikiran. Jika Anda sudah siap untuk rahasia ini, Anda sudah menguasai setengahnya. Karenanya, Anda akan segera mengenali setengahnya lagi saat bagian tersebut sampai ke benak Anda. Komentar. Berbeda dengan bacaan bisnis dan motivasi lain yang beredar di pasaran, Think and Grow Rich tidak menyarankan Anda membaca dengan melompat-lompat dari satu bab ke bab lain secara acak. Buku ini ditulis sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan seksama sehingga perlu dibaca dari awal sampai akhir secara berurutan. Konsep-konsep yang dibahas pada satu bab akan kembali berulang di bab berikutnya. Dan alangkah baiknya apabila pembaca sudah memahami makna serta signifikansi konsep itu sedari awal. Bab-bab buku ini didesain untuk saling melengkapi secara berurutan. Dengan setiap katanya perlu dibaca. Setiap gagasan di dalamnya dipertimbangkan, dan semua konsepnya perlu dipahami dan diresapi. Think and Grow Rich sering didaulat sebagai buku filosofi pencapaian pribadi pertama, dan semua filosofi itu lebih dari sekedar sekumpulan solusi untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Filosofi adalah sebuah sistem yang terdiri dari prinsip-prinsip yang akan membimbing cara Anda berpikir dan bertindak serta menyediakan seperangkat kode etik dan standar nilai. Buku ini tidak hanya akan mengubah pikiran Anda, tapi juga akan mengubah cara Anda berpikir. Dalam mempersiapkan edisi terbaru dan terkini ini, setiap aspek dalam Think and Grow Rich telah dianalisis untuk menjamin relevansi isinya dengan iklim bisnis saat ini. Ada kalanya pembahasan di edisi sebelumnya mulai lekang oleh zaman atau tak lagi bisa diterapkan dalam praktik kontemporer sehingga teks asli ini diperbarui atau diperkaya dengan materi baru yang lebih relevan. Ciri khas utama edisi asli Think and Grow Rich adalah dalam setiap bab Napoleon Hill mencantumkan contoh-contoh nyata berdasarkan pengalamannya sebagai multi-jutawan dengan usaha sendiri tersukses di Amerika. Setiap cerita Hill masih diperhatikan dalam edisi ini, dan para editor telah menambahkan contoh-contoh baru dan contoh-contoh kasus modern yang bisa dengan jelas mendemonstrasikan bahwa semua prinsip Hill tetap bisa diaplikasikan pada era ini dan sampai saat ini masih membimbing orang menuju kesuksesan. Di samping penambahan contoh-contoh baru yang menurut para editor akan menarik minat pembaca, kami juga menyertakan catatan-catatan marginal sebagai tambahan informasi mengenai perkembangan terbaru. Kalau memang ada, kami juga mencantumkan buku-buku dan materi-materi lain yang kami rekomendasikan untuk melengkapi pemahaman pembaca akan berbagai aspek filosofi Napoleon Hill.
Ada catatan yang bersifat lebih teknis. Pendekatan yang kami, para editor, gunakan saat menyunting buku ini tidak berbeda dengan saat memperlakukan naskah yang ditulis oleh penulis baru yang masih hidup. Ketika menemukan kalimat-kalimat yang terlalu panjang, penggunaan tanda baca yang ketinggalan zaman, atau bentuk kalimat kuno lainnya, kami memutuskan untuk mengubahnya agar menjadi lebih segar. Para pembaca yang pernah membaca edisi sebelum-sebelumnya mungkin menyadari ada perubahan penomoran bab pada edisi ini. Aslinya, Think and Grow Rich dimulai dengan bab tak bernomor yang berjudul Pengantar Penulis. Pada edisi ini, bagian itu dijadikan bab 1 dan diberi judul Rahasia Kesuksesan. Bab-bab setelahnya juga diberi nomor secara berurutan dan kembali mengikuti urutan aslinya. Bab yang sebelumnya berjudul Misteri Transmutasi Seks diberi judul ulang menjadi Seksualitas, Karisma, dan Kreativitas, dan isinya juga direstrukturisasi serta diberi keterangan yang merefleksikan peran wanita dalam masyarakat modern saat ini. Semua komentar editorial ditulis dengan jenis huruf dan gaya yang berbeda dengan teks asli. Oke, demikian yang bisa saya bacakan untuk para pendengar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya kawan-kawan. Bila ke depan ada waktu lagi, saya akan membacakan bab selanjutnya, yaitu bab 2 tentang kekuatan pemikiran ya, pada halaman 21 ya. Kawan-kawan, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya, yaitu tentang kekuatan pikiran. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.